Halo semuanya, selamat datang di chapter kedua dari modul Basic Technical Analysis dari ROFX Academy. Kali ini kita akan belajar mengenai trend analysis di dalam trading. Oke, pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu trend di dalam grafik harga. Nah, trend itu merupakan basic dari technical atau price action analysis ya, yang menggambarkan suatu peta pergerakan harga naik dan turun dalam jangka periode waktu tertentu. Nah, kita sebagai trader agar bisa mengambil keputusan trading yang lebih baik, kita harus mengetahui arah dominan pergerakan harga suatu aset yang akan kita tradingkan. Nah, dengan mengetahui tren yang sedang terjadi, maka kita akan lebih mudah untuk memprediksi arah pergerakan harga ke depannya. Nah, trend analisis ini adalah kunci utama dalam kita trading. Karena mau kalian belajar metode A, B, C, tapi kalau kalian tidak bisa melihat pergerakan tren yang sedang terjadi di dalam suatu aset, itu jangan harap kalian bisa making money di market. Dan jangan sampai sekali-sekali untuk melawan tren yang sedang terjadi ya teman-teman. Ya mungkin kalian bisa aja 1-2 kali profit, tapi lama-kelamaan, cepat atau lambat, teman-teman bisa mengalami kerugian yang besar di dalam trading. Ini ibarat seperti pengendara motor yang melawan arah. Misal ada jalur kendaraan untuk ke arah barat, sedangkan ada pengendara motor yang nekat melawan arah melaju ke arah timur. Ya ini cepat atau lambat pengendara ini akan tertabrak pengendara lain ya teman-teman. Ya bisa aja selamat, tapi itu sangat-sangat beresiko teman-teman. Jadi kalau trennya sedang uptrend, kita ikutin aja dengan entry posisi buy atau long. Dan jika harganya sedang downtrend, kita ikutin aja entry posisi sell atau short. Jadi aturan pertama dalam trading itu adalah follow the trend ya teman-teman. Ini yang perlu kalian ingat dan tanamin di alam bawah sadar kalian. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan trend analysis di market? Nah, pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu menentukan time frame untuk trend analysis ya. Time frame itu apa? Ya, time frame itu adalah satuan waktu yang mewakili jam tertentu. Misalkan teman-teman itu membuka chart di TradingView di time frame 4 atau 4 jam. Berarti per satu candle itu nilainya atau bergeraknya ya dalam jangka waktu 4 jam. Jadi ketika teman-teman melakukan trend analysis itu selalu gunakan atau lihat ya di time frame yang lebih besar. Contohnya weekly atau daily. Baru kalian bisa lihat tren secara keseluruhan. Nah time frame ini juga bisa kita zoom in dan zoom out ya. Zoom in itu gimana ya teman-teman ubah ke time frame yang lebih kecil. Contohnya H1 atau 1 jam, M15 atau 15 menit. Terus zoom outnya gimana ya tinggal kebalikannya. Teman-teman bisa ubah ke time frame yang lebih besar, contohnya D1 atau daily, M1 atau weekly mingguan. Lalu time frame yang ideal atau yang bagus itu berapa mas? Nah menurut saya time frame yang ideal itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi yang saya gunakan itu pertama time frame 1 hari untuk melihat tren secara keseluruhan, karena market itu buka dari hari ke hari ya. Lalu menggunakan 1 jam untuk mencari pola, kira-kira ada pola apa yang sedang terjadi di market. Dan menggunakan 15 menit untuk mencari entry posisi yang bagus. Nah, kenapa saya tidak menggunakan time frame yang lebih besar, contohnya mingguan atau bulanan, dan juga tidak menggunakan time frame yang lebih kecil, contohnya 5 menit atau bahkan 1 menit. Yaitu ibarat kayak kita lagi membaca buku ya teman-teman. Ini kalau membaca bukunya terlalu dekat seperti ini malah buku ini tidak bisa dibaca ya. Dan kalau terlalu jauh pun ini juga agak susah ya teman-teman. Jadi kurang lebih ibaratnya seperti itulah. Nah, kalau sudah bisa menentukan time frame yang pas, lanjut kenali 3 jenis tren berikut ini. Nah, jadi di dalam pergerakan market itu ada 3 jenis peta pergerakan ya, yaitu yang pertama bullish seperti ini, yang terbentuk dari pergerakan primary ke atas, lalu dilanjutkan dengan pergerakan turun, kurang lebih sekitar setengah dari pergerakan primary-nya yang disebut dengan peta secondary. Atau kalau saya bilang ini adalah pola cakul ya. Karena polanya ini mirip seperti cakul, di mana primary-nya ini adalah badan cakul dan secondary ini adalah kepala cakul. Maka jika kalian melihat peta pergerakan harga seperti ini berarti harga itu sedang bullish ya. Kedua, bearish. Ini hanya kebalikannya aja. Jadi badan cakul atau primary-nya menghadap ke bawah, lalu kepala cakulnya ke atas. Nah, berarti ini menunjukkan peta bawah harga itu sedang bearish. Dan yang ketiga adalah trend sideways, yaitu pada saat harga suatu aset tidak menunjukkan tren yang jelas. Contohnya seperti ini, jadi harga itu cuma bermain-main di range harga tertentu.
Nah, biasanya harga bergerak seperti ini itu karena kondisi permintaan dan penawaran atau pembeli dan penjual itu equal ya, atau sama-sama kuat. Dan untuk bisa membaca tren yang sedang terjadi, cara pertama teman-teman bisa menggunakan indikator. Nah, kita bisa menggunakan indikator moving average. Moving average sendiri ada beberapa jenis, yaitu SMA atau Simple Moving Average, EMA atau Exponential Moving Average, WMA atau Weight Moving Average, dan lain sebagainya. Untuk cara penggunaannya, teman-teman bisa pergi ke TradingView ya, lalu ketik pada bagian indikator dan search atau cari dengan ketik Moving Average. Nah, ini teman-teman bisa pilih Moving Average eksponensial dan teman-teman ubah settingnya menjadi periode 200. Dan teman-teman di sini juga bisa mengubah warna garis suka-suka kalian ya. Nah, cara melihat tren menggunakan indikator EMA ini cukup simpel ya. Jika harga bergerak di atas garis indikator EMA, ini menunjukkan harga itu sedang uptrend. Dan jika harga bergerak di bawah garis EMA, ini berarti harga sedang di fase downtrend. Tapi ingat ya teman-teman, kalau indikator itu tidak 100% menunjukkan struktur tren yang valid, melainkan hanya alat bantu kita dalam menganalisa tren. Atau teman-teman juga bisa menganalisa secara precision, yang berarti kita tidak memakai indikator apapun, melainkan membuat garis trendline itu secara manual. Nah, trendline ini bisa jadi lebih bagus digunakan untuk menganalisa tren daripada memakai indikator kalau kita itu bisa menentukan garis trendline yang tepat ya. Karena indikator itu sebenarnya penangkapan terhadap reaksi harga itu delay ya teman-teman. Nah, enaknya pakai garis trendline itu bisa di-adjust atau kita sesuaikan dengan price action yang sedang terjadi secara langsung ya. Nah, caranya pertama kita lihat ya, apakah harga itu cenderung naik atau turun. Contoh di sini chart masih bersih, tidak ada indikator apapun. Nah, kita bisa lihat harga cenderung naik ya. Kayaknya bocil FF pun tahu ya kalau ini harganya itu cenderung naik. Oke. Maka kita bisa langsung menarik garis dengan menghubungkan dari swing low ke swing low berikutnya. Terus kalau harga cenderung turun gimana mas? Ya kalau harganya cenderung turun seperti ini, kita tinggal menghubungkan garis trendline dari swing high ke swing high berikutnya. Nah, dan yang terakhir, agar kita bisa lebih optimal dalam menganalisa tren, kita juga wajib tahu dengan yang namanya structure trend. Oke, pertama dari uptrend. Nah, structure dari uptrend di sini teman-teman bisa lihat ada primary trend, secondary trend, dan minor trend. Minor trend ini adalah pergerakan yang terjadi atau reaksi-reaksi kecil di dalam primary dan juga secondary ya. Nah, uptrend itu selalu diawali dengan pergerakan primary ke atas yang membentuk higher high. Lalu koreksi turun di secondary membentuk higher low. Dan dilanjutkan dengan pergerakan naik menembus higher high sebelumnya untuk membentuk higher high yang baru. Lalu membentuk higher low lagi dan seterusnya. Dan untuk downtrend masih sama, ada primary trend, secondary trend, dan minor trend. Yang diawali dengan pergerakan primary ke bawah membentuk lower low, dan koreksi naik membentuk higher low. Dan dilanjutkan dengan pergerakan turun menembus lower low yang ini untuk membentuk lower low yang baru dan seterusnya. Lalu di mana kita melakukan entry posisi buy atau sell. Nah, jadi tugas kita sebagai trader, kita harus mengidentifikasi saat ini harga itu sedang bergerak di primary atau secondary. Cara mengetahui harga lagi di primary atau secondary gimana? Nah, pertama kita lihat dulu ya, bila harga sedang naik tapi belum ada koreksi turun, itu berarti harga masih berada di primary. Dan ketika harga mulai koreksi, itulah secondary-nya ya teman-teman. Oke, saya ambil contoh dari chart Bitcoin yang sedang uptrend ya. Misal harga sedang bergerak di primary. Berarti kita harus menunggu harga ini turun membentuk high low dulu, sebelum kita mengambil entry posisi buy atau long. Terus kalau entry saat downtrend gimana? Nah, ini saya ambil dari chart XAUUSD atau gold ya. Nah, caranya sama. Kita tunggu harga bergerak pada secondary dan mencari titik lower high terlebih dahulu untuk entry posisi sell atau short. Nah, oke. Sekarang saya akan kasih PR ke teman-teman semua ya. Coba kalian buat 3 trend analisis di 3 market berbeda, yaitu BTC USDT, XAUUSD, dan Euro USD. Nah, hasilnya teman-teman bisa share di room PR study ya, dan sertakan hashtag BTA02. Oke, sampai di sini dulu modul kali ini. Saya Michelle, sampai jumpa di modul berikutnya.